Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang validitas dan reliabilitas dalam mata kuliah evaluasi hasil belajar. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kelompok 7 beranggotakan 3 orang, yakni Elvira Damayanti, Hilda Fikriyah, dan Dinda Agustin Amalia Putri. Disimak ya, kita mulai. Yang pertama adalah validitas. Validitas merupakan ketelitian alat pengukur yang apabila digunakan akan memberikan hasil sesuai dengan besar kecilnya sesuatu yang diukur. Kaitannya dengan evaluasi hasil belajar, tentu alat pengukur yang dimaksud adalah instrumen penilaian. Instrumen penilaian dapat dikatakan baik apabila memiliki validitas yang tinggi. Artinya, instrumen penilaian tersebut dapat mengukur dengan tepat apa yang hendak diukur. Validitas yang tinggi pada sebuah instrumen penilaian akan membuat data yang diperoleh valid, sehingga tidak ada keraguan. Tinggi rendahnya validitas yang terdapat dalam sebuah instrumen dapat diketahui dengan melakukan uji validitas dan dinyatakan dengan koefisien validitas. Validitas dalam hal ini tidak berlaku secara umum, akan tetapi disesuaikan dengan situasi dan tujuan daripada pembelajaran. Sehingga, instrumen penilaian yang valid digunakan untuk tujuan X belum tentu valid jika digunakan untuk tujuan Y. Jenis-jenis validitas. Terdapat 4 jenis validitas yang paling sering digunakan, yakni 1. Validitas isi. Validitas isi berkaitan dengan kemampuan suatu instrumen penilaian untuk mengukur substansi yang ingin diukur. Validitas isi dapat diperoleh apabila memenuhi 2 aspek. Aspek pertama adalah valid dalam hal isinya. Aspek pertama tersebut berupa segala hal yang berkaitan dengan apakah semua item tes yang digunakan telah menggambarkan pengukuran dalam cakupan yang ingin diukur. Misalnya, apabila item tes digunakan pada bidang studi bahasa Indonesia, maka instrumen penilaian tersebut harus mampu mengungkapkan isi bidang studi tersebut. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun item-item evaluasi sesuai dengan kurikulum bidang studi yang berlaku. Aspek yang kedua adalah valid dalam teknik samplingnya. Aspek kedua ini berkaitan dengan bagaimana suatu sampel item tes dapat merepresentasikan substansi secara total. Cara yang dapat dilakukan untuk menentukan sampel item tes adalah dengan memilih konsep-konsep yang esensial. Contohnya, menetapkan beberapa konsep yang selanjutnya dikembangkan menjadi beberapa pertanyaan. Selain itu, dapat pula meminta bantuan ahli bidang studi untuk menelaah kelayakan sampel instrumen penilaian yang dirancang. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa suatu instrumen penilaian dikatakan memiliki validitas isi jika mampu mengukur tujuan spesifik yang sejajar dengan materi yang diajarkan. Oleh karena materi yang menjadi rujukan berasal dari kurikulum, validitas ini juga biasa dikenal dengan sebutan validitas kurikuler. 2. Validitas konstruksi. Validitas konstruksi berkenaan dengan kemampuan suatu instrumen penilaian untuk mengatur berbagai pengertian dalam materi yang diukur. Pengertian yang dimaksud dalam validitas konstruksi terdapat dalam konsep abstrak kemampuan, minat, dan sikap. Konsep-konsep tersebut baiknya dikembangkan terlebih dahulu indikator-indikatornya. Indikator tersebut akan membuat pengertian menjadi tampak, sehingga mempermudah penentuan instrumen penilaiannya. Dalam menentukan konsep indikator tersebut, terdapat 2 cara yang dapat dilakukan. Pertama, menggunakan logika berpikir yang berdasar pada teori pengetahuan ilmiah. Kedua, menggunakan pengalaman empiris. Sebagai contoh, apabila terdapat konsep santun berbahasa dilihat dari pengalaman, maka indikator empirisnya adalah 1. Berbicara dengan kata-kata yang baik, 2. Tidak menggunakan kata-kata yang kasar dan jorok, dan 3. Tidak menggunakan nada tinggi saat berbicara dengan orang tua. Perlu dicatat bahwa instrumen penilaian yang diterapkan tidak selamanya menunjukkan hubungan positif antar indikator. Untuk mengatasinya, indikator yang ada harus ditinjau kembali. Cara lainnya adalah dengan menghubungkan instrumen penilaian yang dibuat dengan instrumen penilaian yang baku jika ada. Jika koefisien korelasinya tinggi, maka instrumen penilaian tersebut memenuhi validitasnya. Berdasarkan uraian di atas,
dapat disimpulkan bahwa suatu instrumen penilaian dapat dikatakan memiliki validitas konstruksi apabila setiap soal atau pertanyaan yang diberikan dapat mengukur aspek berpikir sesuai dengan tujuan spesifik tertentu. Dengan kata lain, soal atau pertanyaan untuk mengukur aspek berpikir tersebut sesuai dengan aspek berpikir yang menjadi tujuan. 3. Validitas ramalan. Validitas ramalan mengutamakan kriteria, bukan isi tesnya. Maksudnya, validitas ramalan ini berkenaan dengan apakah suatu instrumen penelitian dapat digunakan untuk meramalkan suatu ciri, perilaku, dan kriteria tertentu yang diinginkan. Contohnya, apakah bisa instrumen penilaian digunakan untuk meramalkan prestasi belajar yang akan dicapai? Artinya, terdapat hubungan positif antara motivasi dan prestasi. Contoh sederhananya adalah ketika pengajar memberikan tes kemampuan bahasa Indonesia, instrumen penilaian berupa tes tersebut dikatakan memiliki validasi ramalan apabila hasilnya dapat menunjukkan siapa yang memiliki kemampuan bahasa Indonesia dan siapa yang tidak memilikinya. Validitas ramalan memiliki ciri khusus, yakni adanya relevansi dan ketetapan. Validitas ramalan memiliki dua makna, yaitu validitas jangka pendek dan panjang. Validitas jangka pendek memiliki arti daya ramal suatu instrumen penilaian berlaku untuk masa yang tidak lama. Sebaliknya, validitas jangka panjang memiliki arti daya ramal suatu instrumen penilaian berlaku untuk masa yang lama, dan skornya akan berkorelasi juga di kemudian hari. 4. Validitas kesamaan. Validitas kesamaan berkenaan dengan instrumen penelitian yang memiliki kesamaan dengan tes sejenis yang telah ada atau tes yang telah dibakukan. Suatu instrumen penilaian dikatakan memiliki validitas kesamaan jika menunjukkan indeks korelasi yang tinggi, yaitu mendekati angka 1. Soal Eptanas bilang bahasa Indonesia misalnya. Soal-soal Eptanas tersebut dapat dijadikan acuan untuk membuat soal bidang studi bahasa Indonesia yang memiliki kesamaan melalui uji korelasi. Tidak hanya itu, pihak sekolah atau pendidik juga dapat membuat tes baku pada bidang-bidang tertentu. Tes baku di sekolah memang menjadi suatu yang langka. Hal ini disebabkan karena pembuatannya memiliki tingkat kesukaran yang tinggi dan membutuhkan biaya yang besar. Oleh karena itu, membuat soal-soal dengan mengacu pada soal Eptanas melalui validitas kesamaan menjadi salah satu alternatif untuk menyediakan soal yang memadai. Validitas suatu instrumen penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi produk momen milik Carl Pearson. Teknik ini memiliki dua rumus. Berikut ini uraiannya. 1. Korelasi produk momen dengan simpangan. Rumus korelasi produk momen dengan simpangan adalah sebagai berikut. Di mana Rxy adalah koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y, dua variabel yang dikorelasikan. Sigma Xy, jumlah perkalian X dengan Y. X kuadrat adalah kuadrat dari X dan Y kuadrat adalah kuadrat dari Y. Sebagai contoh, seorang pengajar akan menghitung validitas suatu tes prestasi bidang studi bahasa Indonesia. Sebagai kriteria, diambil rata-rata ulangan yang akan dicari validitasnya diberi kode X dan nilai rata-rata harian diberi kode Y. Kemudian, pengajar membuat tabel persiapan seperti di bawah ini. Lalu, dimasukkan ke rumus berikut ini. Dengan demikian, validitas tes prestasi bidang studi bahasa Indonesia dikatakan memiliki korelasi yang tinggi berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana yang terpampang dalam video. Yang kedua, korelasi produk momen dengan angka kasar. Rumus korelasi produk momen dengan angka kasar adalah sebagai berikut. Sebagai contoh, data tes prestasi bidang studi bahasa Indonesia dapat dimanfaatkan kembali. Berikut ini tabel persiapannya. Lalu, dimasukkan ke dalam rumus berikut ini. Dan dilakukan perhitungan. Berdasarkan perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa uji validitas dengan menggunakan korelasi produk momen dengan angka kasar juga menunjukkan korelasi yang tinggi. Memang terdapat sedikit perbedaan. Hal tersebut disebabkan karena adanya pembulatan nilai. Akan tetapi, apa yang sudah dijelaskan sebelumnya berbicara tentang bagaimana cara mengukur instrumen penilaian atau tes secara keseluruhan.
Akan tetapi, sebagai seorang pengajar juga perlu melakukan uji validitas per item dalam instrumen penilaian. Sebuah item dikatakan memiliki validitas apabila memiliki dukungan besar terhadap skor total. Skor item tersebutlah yang menyebabkan tinggi rendahnya skor total. Uji validitas per item lebih mudah dilakukan dengan memanfaatkan Microsoft Excel. Misalnya, akan dilakukan uji validitas per item pada instrumen penilaian bidang studi bahasa Indonesia dengan data berikut ini. Dengan keterangan 0 artinya siswa menjawab salah, 1 siswa menjawab benar. Langkah-langkahnya bisa dibaca pada gambar yang terdapat pada video. Dan setelah mengikuti langkah-langkah yang tertera, maka berikut ini hasil uji validitas butir soal nomor 1. Berdasarkan perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa butir soal nomor 1 tidak valid. Hal tersebut disebabkan karena R hitung lebih kecil daripada R tabel Pearson. Kedua, reliabilitas. Reliabilitas berasal dari kata reliability. Reliabilitas bermakna sejauh mana hasil suatu pengukuran bisa dipercaya atau diandalkan. Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan pengertian reliabilitas, di antaranya Sujana. Sujana mengemukakan pengertian reliabilitas adalah alat penilaian yang ketepatan atau keajikan alat tersebut saat menilai kapanpun menggunakan alat penilaian tetap akan memberikan hasil yang relatif sama. Kemudian ada juga menurut Arifin. Arifin juga berpendapat bahwa reliabilitas adalah dapat dikatakan reliabilitas jika variabel selalu memberikan hasil yang sama apabila diteskan pada kelompok yang sama, meskipun pada waktu atau kesempatan yang berbeda. Nah, berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian reliabilitas merupakan suatu koefisien yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Artinya, apabila dilakukan berulang kali pengukuran dengan mengukur suatu yang sama, maka hasilnya akan relatif stabil atau konsisten. Hasil pengukuran itu akan tetap konsisten atau relatif pada objek yang sama meskipun dilakukan dengan orang yang berbeda, waktu yang berbeda, dan tempat yang berbeda pula. Hasil pengukuran tersebut dapat dipercaya apabila saat pelaksanaan pengukurannya dilakukan secara berulang terhadap sesuatu yang sama serta alat ukur yang sama dengan memperoleh hasil pengukuran yang relatif sama pula, maka dapat dikatakan reliabilitas tersebut valid. Faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, jumlah butir tes. Pada dasarnya, semakin banyak jumlah butir soal tes, akan semakin tinggi pula reliabilitasnya. Dengan semakin besar atau panjangnya tes butir soal, hal ini menimbulkan semakin banyaknya perilaku yang terukur dengan tepat sasaran. Namun, bukan berarti harus membuat jumlah butir tes dengan banyak, tetapi juga harus memperhatikan batas indikator yang telah diukur. Selanjutnya, heterogenitas kelompok. Heterogenitas kelompok menjadi faktor lain yang mempengaruhi reliabilitas. Heterogenitas kelompok diperlihatkan oleh besar kecilnya varian distribusi skor subjek pada variabel yang diperlihatkan oleh tes yang bersangkutan. Misalkan, yaitu bersangkutan dengan kemampuan bahasa Indonesia. Maka, heterogenitas kelompok diperlihatkan oleh besarnya variasi skor kemampuan berbahasa Indonesia yang dimiliki oleh siswa pada saat tes.
Selanjutnya, objektivitas penskoran. Pemberi skor merujuk kepada keberadaan observer yang berbeda atau kesepakatan pemberi nilai yang mereka berikan pada instrumen yang sama. Semakin tinggi kesepakatan untuk penskoran, maka reliabilitas pemberi skor akan semakin tinggi juga. Hal itu pun akan terjadi sebaliknya. Selanjutnya, homogenitas tes. Homogenitas juga berpengaruh terhadap reliabilitas. Sebuah soal yang memiliki homogenitas yang tinggi, maka akan cenderung memiliki reliabilitasnya cukup tinggi pula. Misalkan, dalam mata pelajaran fisika, matematika, atau bahasa asing, yang lebih membutuhkan pengorganisasian yang lebih padat, jelas, dan lebih sukar daripada seperti mata pelajaran sejarah. Selanjutnya ada motivasi individu. Setiap individu mempunyai motivasi masing-masing, tidak bisa disamaratakan. Motivasi yang dimiliki setiap individu tersebut dalam mengerjakan suatu soal atau instrumen dapat mempengaruhi reliabilitasnya. Dengan adanya perbedaan motivasi masing-masing individu dalam suatu kelompok, dapat menimbulkan suatu kesalahan pada saat pengukuran. Hal inilah yang menyebabkan sedikit kemungkinan para individu tersebut akan mengerjakan soal dengan tidak bersungguh-sungguh, maka akan menghasilkan jawaban yang asal-asalan atau tidak mengarah pada kebenaran. Jenis-jenis reliabilitas. Terdapat dua jenis reliabilitas, yaitu yang pertama reliabilitas eksternal dan kedua reliabilitas internal. Reliabilitas eksternal adalah reliabilitas yang diperoleh dengan menganalisis dua kelompok data. Terdapat metode di dalamnya, yaitu ada metode tes ulang. Metode ini dilakukan dengan cara memberi sebuah tes pada sekelompok siswa sebanyak 2 kali. Namun, pelaksanaannya di waktu yang berbeda. Selanjutnya ada metode paralel. Metode ini dianggap mampu mengatasi kelemahan yang terjadi pada saat metode tes ulang. Yang terakhir, metode belah dua. Metode belah dua yaitu cara yang diambil untuk membelah soal. Bisa dengan membelah atas dasar nomor ganjil genap, seperti pilihan ganda atau esai. Dan jenis yang selanjutnya yaitu jenis reliabilitas internal. Pada reliabilitas internal, tes hanya dilakukan sekali dan menggunakan satu instrumen saja. Selain itu, hasil tes tersebut dianalisis dengan menggunakan rumus reliabilitas instrumen, yaitu rumus Kadar dan Richardson ke-21 atau QR21 dan rumus Alpha-Kronbach. A. Rumus Kuder dan Richardson ke-21 atau yang biasa disebut dengan rumus KR21. Rumus KR21 digunakan apabila alternatif jawaban pada instrumen bersifat dikotomi, misalnya benar salah dan pemberian skor sama dengan 1 dan 0. Contoh penggunaan rumus KR21 yaitu langkah pertama, tes hasil uji coba diberi skor-skor, kemudian didistribusikan ke dalam tabel kerja sebagai berikut. Langkah kedua, menghitung varian skor total atau ST kuadrat dengan rumus ST kuadrat sama dengan sigma X kuadrat per N dikali sigma X per N kuadrat dan didapatkan hasil seperti yang tertera di layar. Langkah ketiga, menghitung reliabilitas instrumen dengan rumus KR21 di mana rumusnya adalah R11 sama dengan N per N-1 dikali 1 min M kali N min M per NST kuadrat. Dengan keterangan
R11 merupakan reliabilitas instrumen, N merupakan banyaknya butir soal, M merupakan mean atau rata-rata skor, dan ST kuadrat merupakan variance total. Jika dimasukkan ke dalam rumus, maka perhitungannya sebagai berikut. Rumus Alpha-Cronbach. Rumus alfa digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya merupakan rentangan 0 sampai 10, 0 sampai 100, atau berbentuk skala 1 sampai 3, 1 sampai 5, atau 1 sampai 10. Perhatikan tabelnya. Dari tabel tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam rumus Alpha-Cronbach. Rumus dan pengerjaannya sudah kami tampilkan di layar ya. Dengan demikian, diperoleh koefisien reliabilitas tes sebesar 0,76. Selanjutnya, dengan merujuk Sudiono dalam Rushdie, suatu tes dikatakan reliable apabila koefisien lebih dari sama dengan 0,70. Dengan demikian, tes tersebut reliable. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.